Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas JFC Evolution. Jelajahi evolusi manusia melalui Karnaval Busana bersama dengan Mas Tama, Event Director JFC 2025. Mas Tama tadi sudah di-spill bagaimana sedikit kejutan yang akan diberikan di JFC tahun ini. Nah, terkait dengan defile nantinya tentu pasti akan tampil berurutan sesuai dengan evolusi yang ditampilkan tadi itu. Nah, boleh di-spill apa saja defilenya? Iya, jadi kalau untuk defile 10 itu, Mbak, akan ada random maksudnya tidak hanya tempat yang kita tampilkan. Jadi nanti akan dibuka defile pertama itu adalah anatomi. Oh, oke. Anatomi ini inspirasinya adalah organ-organ manusia. Nah, karena ini akan jadi pembuka awal dari evolusi manusia, segalanya adalah organ-organ ini tadi. Nah, terus akan dilanjutkan dari situ oleh alograf, di mana alograf ini menggambarkan bahasa. Inspirasinya dari bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia. Baik. Jadi peserta bebas mau ngambil inspirasi apa di situ. Dari situ ada latar tempat juga yang kita ambil itu Sungai Nil dari Mesir. Kita angkat tuh Nile Enigma. Nah, dari Nile Enigma kita angkat juga ada defile kelima itu Great Wall of China. Jadi tembok besar Cina. Nah, dari tembok besar Cina ada juga defile selanjutnya itu botanika. Inspirasinya itu dari tumbuhan-tumbuhan yang memang mereka ini sebenarnya beragam. Jadi peserta pun bebas mau ngambil defile apapun, inspirasi apapun sebagai botanika, yang penting tumbuhan. Dari situ ada nias juga selanjutnya. Nias ini representing suku dari Indonesia yang mereka memang gigih. Inspirasinya lompat batu yang kita angkat. Selain itu origami. Nah, origami ini kita angkat sebagai bentuk dari origami ini kan kertas ya, seni melipat kertas yang ada yang dari Jepang. Nah, itu juga salah satu evolusi yang membuat kedepannya itu banyak seni instalasi, bahkan penemuan-penemuan yang berasal dari dasarnya itu dari lipatan-lipatan. Nah, and then habis gitu kita ada pinisi. Pinisi ini kapal pinisi yang dari Indonesia juga. Kita angkat itu. And then di defile selanjutnya itu kita ada aerospace. Defile ke-9 itu kita ada aerospace, di mana kita angkat alat-alat ataupun tools yang sifatnya ini dari luar angkasa. Wow. Satelit, roket, gitu-gitu. Kapal luar angkasa yang dijadikan referensi. Terakhir, defile penutup itu akan ada simfonia. Nah, simfonia ini inspirasinya sebenarnya musik. Musik. Jadi di sini yang tadi saya bilang ini nanti akan kita prepping sebagai perayaan. Karena segala jenis musik rhythm lah dari segala genre akan ditampilkan di sini. Menarik sekali, karena saya yakin menentukan dan merumuskan 10 defile ini bukan hal yang mudah ya. Panjang. Karena filosofinya begitu dalam. Nah, untuk desainernya dari mana saja, Mas? Dan berapa peserta tahun ini? Kalau tahun ini masih tetap sama. Jadi mulai beberapa tahun ke belakang memang kita berusaha mengidealkan komposisi peserta dari masing-masing defile. Kalau dulu memang banyak, satu defile itu bisa sampai sekitar 40-50 orang. Nah, kalau sekarang karena kita combine dengan konsep show, kita bikin idealnya itu setiap defile itu ada 30. Ada 30 orang. Jadi kalau secara kostum yang benar-benar kostum, itu mungkin ada di sekitar angka 300 sampai 350. Tapi di luar itu kita lengkapi sama namanya tim support. Nah, tim support ini yang nanti akan melengkapi entah mereka singer, entah mereka itu sebagai dancer, dan itu kalau di total mungkin akan ada di sekitar 300 sampai 400 orang di seluruh defile. Jadi total mungkin sekitar 750 sampai 800 untuk yang grand. Di luar grand, seperti tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun sebelumnya, ada kids, ada pets, ada waci, ada artware. Oke. Desainer nasional ada. Kalau untuk sisanya adalah perwakilan kontingen-kontingen dari daerah-daerah lain. Oke, baik. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita pertahankan bagaimana kontribusi ini bisa maksimal di setiap defile juga. Betul. Ya, Mas. Nah, yang menarik juga kostum yang harus dibuat oleh masing-masing peserta ini adalah sekitar 40% betul dari bahan daur ulang. Benar. Nah, naik 10% dari tahun kemarin. Naik. Oke, baik. Nah, yang baru juga adalah terkait dengan Green Division. Nah, kaitannya seperti apa itu? Ya. Jadi sebenarnya Green Division ini salah satu bukti atau salah satu kerja dari JFC untuk menseriusi isu yang selama ini mungkin orang tidak sadari dari side effect ya. Kita akui memang salah satu
side effect dari penyelenggaraan JFC tiap tahunnya itu biasanya sampah kan, Mbak? Iya. Nah, dan kita tentu nggak pengen pagelaran ini berkelanjutan itu akan menimbulkan sampah yang terus-menerus. Jadi salah satu bentuk kolaborasi JFC dengan komunitas-komunitas peduli lingkungan itu untuk sustainability carnival. Termasuk tujuan besar kita untuk jadi green carnival. Jadi karnaval yang memang itu bisa benar-benar menggunakan bahan daur ulang. Karena sejatinya kan sebenarnya awal JFC dimulai itu malah 100% kita dari barang bekas kan. Iya. Ada yang dari partikel-partikel mesin cuci, plastik-plastik. Nah, tahun ini kita bentuk Green Division sebagai wadah kepanjangan tangan dari JFC, kolaborasi langsung sama komunitas peduli lingkungan. Baik. Focusing mereka tidak akan focusing ke show, tapi akan focusing ke impact. Yang dari tadi sampah, tapi bukan berarti mereka akan memungut sampah ya Mbak, tapi lebih kepada kayak preventif sampai kepada pelaksanaan hari H. Oke, Karena ternyata banyak di Jember. Iya, ini menjadi PR bersama karena bulan Agustus ini semua karnaval di mana-mana, JLC menjadi puncak fashionnya, itu menjadi tantangan masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan ya Mas. Bener. Dan kaitannya dengan kolaborasi bersama KLH juga, Betul. Greenpeace juga betul ya? Benar. Kalau untuk kolaborasi yang sudah sangat intens kita lakukan saat ini tuh, kita ada WCDI, World Clean Up di Indonesia, terus ada juga komunitas-komunitas dari sekolah-sekolah. Yang paling sering nih sejauh ini SMAK Santo Paulus. Itu mereka sangat aktif dari tahun-tahun sebelumnya. Ada juga dari generasi peduli bumi. Sama tentu dari pemerintah daerah juga kita kolaborasi terus-terusan ngomong masalah ini nanti seperti apa sosialisasinya. Jadi ada duta cilik juga, duta cilik hijau. Wah, menarik ini. Kami juga baca bahwa prinsip dari Green Division adalah kita bukan mewarisi bumi dari nenek moyang, namun meminjamnya dari anak cucu kita. Wow, itu sebuah PR yang luar biasa bagi kita, salah satu generasi yang ada di bumi ini. Nah, untuk bagaimana setting panggung di tahun ini, apakah sama di tahun sebelumnya atau seperti apa Mas Tama? Kalau untuk setting panggung, itu relatif sama. Dari segi panggung, kita tetap akan pakai panggung di tulisan kantor Bupati Jember. Jadi itu nanti akan jadi panggung utama. Yang membedakan adalah jumlah kapasitas. Jadi jumlah kapasitas tenda itu kita tambahkan. Kalau untuk tahun lalu kan hanya ada satu tenda menghadap ke arah panggung. Nah kalau sekarang kita tambahkan lagi di belakangnya. Karena alun-alun kan sudah selesai proses renovasi ya. Okay. Alhamdulillah wajah kota kita kan sudah baru nih. Ciamik nih. Nah, jadi kita perpanjang. Iya. Terus yang sangat-sangat membedakan itu memang layouting dari exhibition area yang ada di tengah alun-alun. Nah itu sama karena kan sudah baru nih gitu. Jadi kita bikin terkonsep. Jadi ada alurnya nanti. Jadi penonton-penonton VIP ataupun non VIP itu mereka akan tetap masuk lewat pintu utama Mbak. Yang ada di belakang patung Garuda di depan Bank BNI ya kalau nggak salah sekarang. Nah lalu akan lurus terus nanti akan melewati beralur jadi kayak S gitu. Nah itu melewati UMKM yang bakal di display di situ nanti. Jadi penataannya akan lebih rapi ya, karena alun-alun kita sudah ciamik tadi yang kata Mas Tama. Akhirnya penambahan kuota untuk penonton juga bisa makin banyak. Begitu nih, makin menarik pembahasan kita. Kita akan bahas kejutan apa lagi yang akan bisa dibocorkan oleh Mas Tama. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Saudara, jangan kemana-mana, Sobat Jember akan segera kembali usai jeda.